Ya saudara, kembali lagi di Sapa Merauke. Saya Frankie Wohel, masih bersama dengan Yunita dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke ya, perakirawan kita. Kita masih ngobrol ya tentang cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini di Indonesia, dan kita pun juga ada di Merauke. Tadi Kak Yunita sebelum berikan sempat menyinggung tentang banjir rob. Ya. Dan itu kita yang ada di kota Merauke atau Kabupaten Merauke yang ada di pesisir pantai ini berpeluang mendapatkan dampak dari gelombang tinggi, yaitu banjirop. Nah, sebenarnya banjirop itu terjadi karena apa, dan daerah-daerah mana saja yang berpeluang terjadinya banjirop ini? Jadi berbicara mengenai banjirop ini diakibatkan karena adanya fenomena astronomis yang terjadi, yaitu fenomena tarik-menarik antara gravitasi bumi, bulan, dan matahari, seperti itu. Ya, sehingga gaya tarik-menarik antara bumi, bulan, dan matahari itu menyebabkan adanya pasang surut, yang namanya pasang surut atau kenaikan permukaan air laut di daratan. Kenaikan permukaan air laut. Ya, seperti itu. Nah, banjirop ini diakibatkan karena fenomena astronomis dan juga bisa terjadi karena dampak dari cuaca buruk seperti gelombang tinggi, kemudian angin kencang, dan juga disertai dengan curah hujan yang cukup tinggi. Itu bisa meningkatkan volume air yang dari laut naik ke daratan, seperti itu. Nah, untuk wilayah Kabupaten Merauke sendiri itu sangat-sangat berpotensi terjadi banjirop karena garis pantai kita cukup panjang ya. Benar. Dari distrik Tabonji kemudian sampai dengan distrik Naukenjerai. Naukenjerai, Kimam juga mungkin bila perlu ya. Betul. Dari distrik Tabonji kurang lebih, kemudian distrik Kuan, Kimam, Tabonji, Tubang, Okaba, Malin, Semangga, kemudian Merauke hingga Naukenjerai. Baik. Nah, terkait dengan potensi banjirop, beberapa hari terakhir ini kami juga mengeluarkan warning atau peringatan dini banjirop yang akan terjadi pada tanggal 21 Januari 2023 kemarin, diakibatkan adanya fenomena super new moon. Super new moon ini adalah fenomena gabungan dari fase bulan baru dan juga fenomena perigee atau jarak bumi dan bulan pada jarak yang terdekat. Sehingga hal ini meningkatkan potensi kenaikan permukaan air laut dalam kondisi yang maksimum. Berarti bisa dikatakan permukaan air laut semakin tinggi dan dataran Merauke yang sebenarnya tidak terlalu tinggi ini berpeluang sekali ya. Karena dataran Merauke juga dataran rendah, jadi sangat berpotensi terjadi banjirop. Selain itu, dari fenomena super new moon itu tadi ditambah dengan kondisi cuaca di wilayah Merauke yang juga bisa dikatakan ekstrim karena diperkirakan pada fase bulan baru tersebut dan juga disertai perigee, wilayah Kabupaten Merauke memasuki musim hujan, di mana potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan juga angin kencang juga semakin meningkat terjadi di wilayah Kabupaten Merauke. Baik, jadi edukasi seputaran apa itu banjir, apa itu rob ya, atau banjirop itu sendiri ya, seperti jadi intinya permukaan air laut yang masuk ke daratan. Iya, masuk ke daratan terus semakin tinggi gitu ya, sehingga air dari laut pun juga lebih mudah gitu masuk ya. Baik. Nah, daerah mana saja yang sebenarnya berpeluang sangat mudah untuk kena banjirop ini? Setiap tahunnya berdasarkan data data dan berdasarkan laporan dari masyarakat, yang paling sangat berpotensi adalah di distrik Kuan. Distrik Kuan dan sekitarnya, Kimam dan sekitarnya, Tubang dan sekitarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk wilayah di pesisir lain juga terdampak seperti Naukenjerai dan Merauke. Baik. Tetapi yang paling sering adalah distrik Kuan, karena memang posisinya itu berada di Pulau Yosudarso yang di ujung itu. Benar. Dan di situ kalau terjadi pasang maksimum dan disertai dengan curah hujan yang cukup tinggi, apalagi disertai dengan gelombang yang cukup tinggi, itu sangat mudah sekali air untuk menaik di daratan di sekitar distrik Kuan dan sekitarnya. Yang terakhir adalah Pulau Moi ya kalau tidak salah, untuk daerah Kimam. Baik. Bisa dikatakan sangat parah ya, cukup parah dan mengganggu aktivitas masyarakat begitu ya? Iya, bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Jadi intinya adalah banjirop itu karena memang terjadinya gelombang tinggi dan sebagainya ya. Oke. Nah, kemudian kita tinggalkan masalah cuaca buruk, mungkin saya rasa sudah cukup ada gambaran untuk kita ya. Artinya seperti itu. Nah, ini yang menarik juga masalah gempa. Kita tahu beberapa hari lalu terjadi gempa di Maluku Barat Daya ya. Iya. Dan kita pun juga terasa gempa yang guncangannya tuh kuat. Nah, apakah Merauke, kota kita tercinta ini berpeluang menjadi sumber titik gempa itu sendiri, dan kemudian ada alat tidak yang dimiliki oleh Stasiun Meteorologi MOPA Merauke pendeteksi dini mungkin sebelum terjadi
udah terlacak sehingga kita bisa mengantisipasi Mbak Yunita. Ya. Berbicara tentang gempa yang terjadi paling terakhir terjadi di sekitar Laut Banda, itu kekuatannya cukup tinggi ya Kak, 7,5 magnitude yang di terjadi sananya di sekitar Laut Banda ya. Tidak terjadi di wilayah Merauke, tetapi wilayah Merauke mendapat dampak dari getarannya saja. Gitu. Jadi yang terasa di Merauke hanya skala 2 sampai 3 mm, yaitu kita rasakan seperti ada truk lewat yang menyebabkan kita merasakan getaran tersebut. Truk ngebut gitu ya. Goyang-goyang saja gitu ya. Nggak sampai huru-hara. Tapi lumayan juga kan, bikin orang panik gitu ya. Betul. Baik. Dan kalau berbicara potensi gempa yang ada di wilayah Kabupaten Merauke sendiri, sebenarnya itu sangat kecil. Kenapa saya katakan sangat kecil? Karena sebenarnya pusat-pusat gempa itu terjadi pada pertemuan lempeng bumi, yaitu kalau untuk di Indonesia sendiri, itu adalah lempeng Eurasia bertemu dengan lempeng Australia. Jadi pertemuannya itu hanya sampai di Laut Banda sampai ke utara Papua Barat. Jadi sebenarnya kalau kita di daerah selatan Papua Selatan masih aman sebenarnya. Masih tergolong aman secara ilmiahnya. Ya baik, tapi kembali ke kuasa Tuhan lagi ya. Betul. Baik, karena memang sejauh ini juga secara data kan Merauke tidak pernah mengalami ya titik gempa, tetapi dampaknya itu lumayan ya. Betul. Baik. Nah, alat pendeteksi apa yang sebenarnya digunakan dari BMKG sendiri? Apakah kita bisa tahu, contoh mungkin 1 jam lagi atau beberapa menit lagi ini akan terjadi gempa gitu, atau mungkin ini cuaca ekstrim? Sering ditanyakan oleh masyarakat, kenapa BMKG nggak bisa memprediksi gempa seperti memprediksi cuaca? Karena memang sampai dengan detik ini tidak ada ilmuwan yang bisa memprediksi adanya gempa. Jadi kita hanya mendeteksi di mana gempa itu terjadi. Nah, BMKG sendiri mempunyai alat yang namanya seismograf. Seismograf itu adalah secanggih apa alat ini? Jadi ketika ada getaran itu dia akan mencatat seperti itu. Yang magnitudo itu ya? Iya. Dia akan mencatat, kemudian kalau ada warning ketika ada gempa di atas 5 magnitude, itu biasanya BMKG selalu waspada. Karena ini akan berpotensi tsunami atau tidak, seperti itu. Itu akan dianalisis lagi dari alat tersebut. Gitu. Jadi mungkin BMKG bisa mendeteksi bisa berpeluang terjadi tsunami atau tidak setelah gempa itu. Yang kita prediksi adalah prediksi tsunami. Tsunami-nya ya? Bukan prediksi gempanya. Di seluruh dunia belum ada? Belum ada. Berarti bisa dikatakan alat yang dimiliki oleh BMKG di Indonesia, atau khususnya di Merauke, sama canggihnya sebenarnya yang ada di negara lain. Betul gitu sekali. Ya, untuk mendeteksi ya. Padahal sebenarnya penting ya? Penting sekali. Ini terkait dengan mitigasi soalnya kan? Terkait dengan mitigasi ya. Baik, oke. Nanti kita akan kembali. Saya masih ingin sekali bertanya, kalau saya lewat di area bandara ya, karena BMKG sendiri, mungkin ada yang belum tahu kantor BMKG ini di mana ya. Kantor BMKG atau Stasiun Meteorologi Mopa Merauke ada di dalam area bandara Mopa Merauke. Kalau kita lewat di sekitar jam mungkin 8 atau jam 9, ada balon yang dinaikkan, dan itu dinaikkan dari halaman BMKG. Itu balonnya untuk apa dan fungsinya apa dari balon itu? Mungkin akan sedikit dibagikan informasinya. Kita jeda break dulu. Jangan kemana-mana ya Mbak Yunita ya. Sesaat lagi tetap bersama kami dalam Sapa Merauke.